bukan sekadar bukan balabi-labian di situ. Karena itu menentukan lah tukarnya iko ya 1 juta sama 1 juta. Kemudian Pak tadi kan ada jaso ke situ. Bara jasonya Pak jual 50.000, ko 50.000. 100.000, ko 100.000. 200.000, ko 200.000. Kalau kita setuju kita beli. Kalau enggak ya enggak. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, para lile puasa le. Rayo, para lile tiga rayo le. Sebentar ya. Orang rayo hari Rabu, kinilah Jumat. Ada kebutuhan ya, sebagian kaum muslimin baraso hari raya tu paralu piti kete, piti 1.000, piti 2.000, 5.000, 10.000 kan. Sehingga kemudian ada yang melihat peluang ini dengan menjual jasa penukaran uang. Saya di antara bapak dan ibu-ibu yang pernah menukar piti kete di piti gadang sebelum meriayu. Ada yang pernah tukar ada peti 5.000 misalnya kan, atau peti 2.000. Ada yang pernah? Ya kalau anak tanda lain atau ada yang pernah lunak lagi ya, lagi ya.
Itu kira-kira boleh atau tidak dalam agama kita? Dan jelas kebutuhannya ada ya, sehingga ada yang melihat peluang itu, kok ada bentuknya kita bisa untung di sini. Ditukarkan biti gadang kambang agak 1 juta, agak 2 juta kan, atau lebih dari itu. Kemudian dibuka jasa penukaran uang. Misalnya kalau hanya menukarkan PT 100.000 ditukarkan dengan PT 5.000, beko PT 100.000 itu ditukar dengan 90.000 misalnya. Beko 10.000 untuk orang itu. Apakah itu boleh menurut agama kita? Kita lihat ya, apakah boleh, bolehnya di mana, atau tidak boleh, tidak bolehnya di mana. Agar nanti kita tidak melakukan sesuatu yang keliru, malahan mungkin keliru besar ya. Di zaman Nabi ada seorang sahabat bernama Bilal, Bilal bin Rabah. Dia pernah suatu ketika datang kepada Nabi dan menyuguhkan kurma yang bagus. Ja'a Bilalun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin barniyin. Jadi dia datang pada Nabi membawa kurma yang paling rancak ketika itu. Mungkin kok kini kurma ajwa mungkin, atau apalah, tidak tahu kita namanya. Kemudian karena kurma ini sangat bagus kan, Nabi kemudian bertanya, qala Rasulullah SAW, min aina hadha? Kurma dari mana, wahai Bilal? Apakah engkau punya pohon kurma yang buahnya sebagus begini, atau di daerahmu kurma-kurma itu bagus-bagus seperti ini semuanya? Apa begitu? Qala Bilal, kemudian Bilal menjawab, kana indana tamrun radiyun. Kurma kami awalnya kurma yang kurang bagus atau yang jelek. Jadi kurma Bilalku adalah kurma yang tidak kurma yang bagus ini, tapi kurma kami kurma jelek, kurma radi namanya. Fabi'tu minhu sa'aini bisa'in. Maka saya jual kurma yang jelek tadi itu 2 sa'. 2 sa' itu, 1 sa' itu sebanyak jumlah zakat fitrah kita. Zakat fitrah itu namanya 1 sa' itu. 1 sa' itu 4 mud. Jadi ukuran ketika itu mudah itu. 1 mud itu saganggam gadang kau. Jadi ditawian 2 telapak tangan kau ambil. Itu samud. Jadi zakat fitrah itu 1, 2, 3, 4. Itu yang dia zakat fitrah itu. Yang samud itu bariknya kira-kira antara 6 sampai 7 on. Makanya kemudian barik zakat fitrah itu dia menyebut 2,5 kilo sampai 3 kilo. Jadi kalau bariknya 6,3 kecilnya samud ko
berarti 6,3 kali ampere, kan 25 tu, 2,5 kilo. Ada yang bilang 7, kalau 7 kali ampere kan 2,8 kilo kan, berarti hampir 3 kilo. Jadi kalau kita bayar zakat fitrah mulai dari 2,5 kilo bareknya boleh kan? Tapi kalau bisa ambil yang lebih tinggi, maka ada yang membuat rata-rata 2,7 kilo atau 3 kilo lah. Kalau mungkin dari situ orang-orang tua kita dulu 10 tekong, 10 tekong. Tapi tekong susu tu lihat aja gede lihat lah ya. Jadi kata Bilal tadi, kami punya kurma jelek, kana indana tamrun radiyun, kami punya kurma jelek itu, dan kami jual 2 sak kurma jelek itu dengan 1 sak kurma bagus ini. Jadi 2 tukar dek ciek itu. Kurma jeleknya 2 sak, kurma bagusnya 1 sak. 1 sak tadi itu sabanya zakat fitrah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda zalika, Nabi kemudian berkata ketika itu, kata Nabi, Allah ainur riba kata Nabi. Gawat kata Nabi, celaka. Ini benar-benar riba ini benar-benar riba. Konan riba jale-jalenya mereka kata Nabi kan. Kalau riba boleh atau tidak boleh? Kalau disebut riba boleh atau tidak boleh? Tidak boleh kan. Jadi kata Nabi, 2 sak kurma jelek diganti dengan 1 sak kurma bagus, ditukar, dibarter. Itu kata Nabi, itu riba itu. Celaka kamu, celaka. La taf'al, jangan lakukan itu, tidak boleh itu. Fa idza aradta an tashtari, kalau engkau mau dapat juga kurma yang bagus itu, padahal kamu sudah punya kurma tapi kualitasnya jelek, tapi engkau mau kurma yang bagus itu, sebab tadi kata Bilal, kenapa diganti dengan kurma yang bagus ini? Li tat'iman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ingin memberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadiahkan kepada Nabi kurma yang bagus. Masa kurma jelek diagian ke Nabi? Jadi makanya nyokatnya tukar. Dia kata Nabi, jika kamu ingin mendapatkan kurma yang bagus itu, caranya tidak begini. Cara kata Nabi, fabi'ta tamra bi bai'in akhar, jual kurma kamu yang jelek itu dengan harga tertentu, sumashtari, kemudian dari hasilnya itu baru dibeli kurma yang bagus tadi. Kalau itu boleh kata Nabi. Dijual dulu kurmamu yang jelek itu, yang kualitasnya kurang itu dengan harga tertentu, kemudian hasilnya itu baru dijadikan membeli kurma yang bagus. Itu caranya. Kini lihat ada orang jual beli barter lena, tukar-tukar. Lihat aja. Kalau dulu kan masih banyak ya. Karena waktu ketik-ketik malam di sawah, memalaman padi kan, sebelum SD. Besoknya pas angin-angin, menghilangan gabuknya kan, menghilangan mana nampo, mana segala macam. Tu tiba orang tu, bawa kati diang, di situ ada sabun, ada segala macam. Beko tukar je padi kan. Kalau dulu jual beli barter masih ada. Sekarang mungkin sudah jarang kan. Tapi masih ada juga. Jadi begitu kata Nabi itu. Dan di dalam hadis lain Nabi menyebutkan
kalau untuk barang yang sama terkait dengan nilai atau alat tukar dan makanan pokok, itu cara tukar-tukarnya harus sama. Kata Nabi dalam hadis, "Az-zahabu biz-zahabi." Kalau kamu menukar emas dengan emas. Jadi kalau kita menukar ameh, balik kawa ameh lo kan. Wal fiddatu bil fiddati, menukar perak dengan perak. Wal burru bil burri was sa'iru bis sa'iri, menukar gandum dengan gandum, apakah gandum kasar atau gandum halus, pokoknya barangnya sama. Wat tamru bit tamri, menukar kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, menukar garam dengan garam. Kata Nabi, sawaan bisawain, atau dalam bahasa juga disebutkan mislan bimislin, yadan biyadin. Syaratnya dua. Pertama, jumlahnya harus sama. Jadi kalau menukar ameh dan ameh itu harus sama jumlahnya. Misalnya sameh sama sameh. Kemudian yadan biyadin, dia mesti tunai, tangan ke tangan, maksudnya langsung serah terima, tunai, lengkap. Faman zada awistazada faqad arba, kalau ada yang melebihkan atau meminta lebih, kok kurmanya agak kurang nilainya mah, tidak bisa sasak, harus 2 sak baru dapat sasak kurma yang bagus. Kau tidak bisa sekilo juga, kau harus 2 kilo kau sebab kurma mau rencak. Itu dia kemudian menambahkan awistazada atau minta tambah, faqad arba, kata Nabi, itu riba itu. Al-akhidhu wal mu'ti fiha sawa, orang yang memberi, orang yang mengambil, yang menerima dengan orang yang memberi dalam hal ini sama saja, sama-sama pelaku riba dua-duanya. Dengan demikian, tukar menukar barang yang sejenis untuk 2 kategori tadi, apakah dia itu alat tukar atau dia itu makanan, maka dia mesti memenuhi 2 syarat itu. Satu, harus sama banyaknya. Yang kedua, tunai, yang tidak boleh kontan. Dan seorang amehnya ado ko amehnya, dan seorang le amehmu tinggal di rumah, japui dulu, baru kalau lah sama-sama punya ameh di situ langsung bisa diganti dengan syarat yang tadi itu, sama jumlahnya. Adapun uang pitih, kan cerita awal tadi pitih kan, pitih itu disamakan atau dihukumkan dengan emas. Karena emas pada masa Nabi itu fungsinya 2. Ada sebagai mata uang, namanya pitih dinar. Ada sebagai perhiasan, sama dengan itu, ameh dijadian galang, dijadian subang dan lain-lain. Jadi 2 fungsinya. Karena itu, untuk menetapkan hukum apakah tukar uang dengan uang tadi itu sudah benar atau tidak, maka kita mengikuti ketentuan hadis yang kedua tadi itu, yaitu jumlahnya harus sama. Jadi PT 1 juta, PT 100.000 10 lembar diganti dengan PT 10.000 senilai 1 juta, berarti kan 100 lembarnya tu. Jadi PT 100.000 10 lembar nilainya 1 juta ditukar dengan PT 10.000 100 lembar jumlahnya juga 1 juta. Itu kalau ditukar
itu jumlah nilainya harus sama-sama 1 juta. Tidak bisa 1 juta kemudian diganti dengan 900.000 misalnya. Itu tidak bisa. Kata Nabi itu ainur riba, ini riba ini. Jelas ini ribanya kata Nabi, riba barter, riba tukar menukar. Kalau begitu, kalau kita tukar saja, Pak, buat tukar PT 1 juta, kau PT MO 100.000 10 lembar. Kemudian mereka diagihnya PT 10.000 90 lembar, berapa? PT 10.090 lembar, berapa jumlahnya tu? 900 kan? Bolehkah itu? Tidak boleh itu. Itu riba hukumnya. Itu baca itu Ustaz. Kan orang tu lah payah-payah tu. Menukar kabang tu kadang-kadang antrinya panjang, ya kan? Ada yang sudah sering atau pernah menukarkan piti ketek kabang. 3 hari yang lalu ada kawan-kawan di kantor isi lo aplikasi online dulu. Ada tu ambil lo antri di situ lama, baru dapat kemudian tukar piti ketek. Sebab ke pulang kampung, ke basuh beko anak-anak kakak atau keponakan kan, atau dusana-dusana lain, kok dia gen piti 50.000, habis piti kau ni. Tapi kalau piti 2.000, 5.000, 1.000, kan banyak itu. Lagian kalau tukar kabang tu petinya baru-baru, dia peti baru, saya di sana, peti baru, peti baru. Tu baca rohnya tu, nyokan, pai antri-antri lo ke situ, pai pakai ongkos lo, pakai bensin lo, kalau nyo pakai motor kan. Kemudian nyo duduk di tempat tertentu, butuh waktu lo itu. Tentu kalau kita tukar piti 1 juta, piti 100.000 10 lembar, kita minta piti 10.000 100 lembar, tu tidak dapat apa-apanya. Gimana caranya? Caranya kita pisahkan transaksinya. Berarti di situ 2 transaksinya. Pertama transaksi jual beli tukar menukar atau tukar menukar tadi, tukar piti, dan kemudian jual beli jasa. Nah, kita kan boleh menjual jasa atau membeli jasa. Jadi pitihnya ditukar sebanyak pitih yang kita kasih. 100.000 balik 100.000, 1 juta balik 1 juta, 2 juta balik 2 juta. Kemudian kita bayar jasanya sesuai dengan yang dia jual. Ambo ke situ Pak, pakai waktu, pakai biaya, pakai itu jasa ambo, atau jual jasa ambo sekian. Ambo jual jasa 100.000. Terserahlah mak bara yang kanya jual kan, terserah deinyo kan, bara kanya jual jasanya tu, panek-panek itu bara ka dibayar kan. Kalau kita sepakat kita balik, kalau tidak jadi kan model itu. Misalnya jasa untuk ambo, bayar jasa ambo 50.000 katanya kan, ya sudah, tukar piti 1 juta 100.000 10 lembar tadi itu, ambil piti 10.000 100 lembar, kemudian jasanya berapa? 50.000. Bayar 50.000. Kalau kayak gitu boleh gitu. Atau mungkin jasanya 100.000. Bayar kalau kita sepakat 100.000, ya bayar 100.000. Tapi kan sama saja jadinya tu Ustaz. Bitiwa tadi 1 juta, kini baliknya 900.000 karena bayar jasa lo 10.000.
Tadi kalau ditukar langsung 1 juta wagian 900.000 balik. Sama yang tu dapat tu beda. Sama atau beda? Kalau cara yang pertama kan dia ganti 1 juta balik 900. Cara yang kedua dia ganti 1 juta balik 1 juta. Sudah tu bayar kayaknya 100.000. Sama hasilnya atau beda? Hasilnya sama. Sama, hasilnya sama. Tapi apakah transaksinya sama? Nah, itulah tak bedanya. Karena sama-sama hasilnya tu mirip-mirip, makanya orang pelaku riba seperti disebut dalam ayat 275 surat Al-Baqarah tadi itu, innamal bai'u mithlur riba, kata mereka. Kalau mau diikut sama saja dia kau. Kan sama-sama 900 ada P, padahal tadi pitinya 1 juta. Baliknya sama-sama 900. Kalau begitu, apa yang disebut jual beli, apa yang disebut riba, sama saja itu. Kecil Allah enggak. Kecil Allah enggak. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Caronan kedua tadi itu jual beli yang dibolehkan, itu halal itu. Sementara cara yang pertama langsung tukar tadi itu tidak boleh, itu riba itu. Sebab nanti punya konsekuensi yang berbeda-beda. Kalau nyo menjual piti, kan yang pertama tadi itu terkesan menjual piti, pitinya 900.000 di Bali dewa 1 juta, kan itu kesannya tu. Kalau nyo menjual piti tidak boleh. Piti itu bukan alat yang diperjualbelikan, dan yang dia dapat itu nanti berdasarkan jumlah piti. Beko menukar piti orang 2 juta, beda lah nak ambil lain. Kalau 1 juta nyo ambil 100, kalau 2 juta beko nyo ambil 200, misal pokoknya 10%. Beda lah. Kalau menukar 100.000 nyo ambil 10.000, menukar 1 juta nyambil 100.000, menukar 2 juta nyambil 200.000, itu model itu tipunya lain. Dan itu yang tidak boleh. Itu tidak menjual jasa namanya. Padahal dia duduk di situ itu adalah menjual jasa. Kan beko kan petimu 100.000, pokok di balian 90.000. Ambo kan latih-latih ke situ habis hari ambo. Berarti sebenarnya yang jual adalah jasa. Menjual jasa itu hitungannya bukan berdasarkan jumlah uang yang ditukarkan. Kalau seseorang menukar pitih ke bank 1 juta, misalnya tinggal di Puri ko, pergi ke bank Indonesia tu, nyetukan pitih 1 juta. Habis hari gak 3 jam, kemudian habis minyak misalnya agak setengah liter, taruhlah mereka itu kan, nyop sekali pai sekali pulang, kemudian nyetukan biti 1 juta dengan waktu tadi 3 jam. Kalau nyomanukan biti 5 juta, barabi waktunya mungkin sama dengan 3 jam je itu. Barabih minyaknya. Jadi kalau tadinya menukar 1 juta, minyaknya lembek-lembek saja turunannya kan. Tapi kalau nyo membawa piti 5 juta, kancang turun minyak itu. Model itu. Kan sama saja tenaganya pai itu sama saja, biayanya pai pulang tu. Mungkin agak lama seketik metong pitinya kan, tapi kan metong piti itu maksud itu kancang sebentar kan, mungkin itu beda itu. Jadi kalau jasa dihitung betul-betul berdasarkan jasanya itu dan kita bayar jasanya itu baru boleh, sebab dia menjual jasa, bukan menjual pitih itu. Makanya bolehnya seperti cara yang kedua tadi itu, Pak, ambo nukar pitih, tapi caranya tak kayak ko lain amo.
tukar piti dengan jumlah yang sama, kemudian jasa pak bara pak jual. Kalau lagi sepakat kita langsung bayar jasa, tapi kalau tidak tawar kan bara sepakatnya. Kalau itu boleh. Tapi kalau langsung ditukarkan nominal sekian kemudian balik dipotong biaya jasanya tadi itu, semakin banyak because semakin apa? Itu tidak boleh. Kalau begitu orang menukar seketik, orang menukar banyak, sama saja dapat, kemungkinannya sama. Awak yang menukar banyak, menukar seketik, berarti bisa-bisa sama saja ongkosnya, mungkin sama. Sebab yang yang wak beli itu jasanya. Sama ada siku mencatat roto seorang ke Solo, bara charternya misalnya 200.000 kan. Karena biaya minyaknya bara, harinya bara. Batigo mencetak roto, ya 200.000 ya. Barampe 200.000 ya misalnya. Andaikan seperti itu. Karena yang dijual itu adalah jasa. Beliang-beliang mereka dinaiknya seketik kan, karena penumpangnya kebanyakan kok pak, barangnya banyak loh. Tidak bisa sarago seorang. Ya kalau kita sepakat kita beli. Yang jelas jasanya yang dijual seperti itu. Jadi kalau kita melakukan hal ini tidak tertutup rapat, kalau begitu haram itu, bukan haram total pula itu. So nanti caranya ada, cara menghalalkan, dan juga bukan halal totalnya. Kecil orang menukar kok, mengapa ribet paniang-paniang banalo muda itu, pokoknya sebanyak kozel lah. Gitu aja seketik kan. Kalau dalam agama kita muda itu, pak kau berlebih-lebihan badan, tidak berlebih-lebihan. Dalam agama kita itu yang penting akad. Bagi contoh yang agak ekstrim seketik, tapi maaf sebelum, apa beda seseorang misalnya kan dia yang bukan suami istri dengan suami istri dalam bergaul, apa bedanya? Yang satu halal, malahan itu dinilai ibadah, berpahala. Yang satu hukumnya dosa besar, berzina, dapat azab. Apa yang bedakan itu? Akadnya tadi itu. Diimbau dia ayahnya kan, bertemu dia ayahnya. Mulai kini dengan cara-cara seperti dia kan, amu nikahkan anak ambaku dengan engkau, dan seterusnya kan. Kemudian apapun yang dilakukannya menjadi halal, menjadi ibadah, berpahala. Sementara yang main langsung tadi itu kan menjadi dosa besar, menjadi azab, menjadi siksa, menjadi sengsara bagi dia. Padahal itu cuma dibedakan karena akadnya tadi itu. Jadi kita memandang penting itu. Kokoh apa yang kita lakukan jali-jali itu. Jadi bukan sekadar bukan balabi-labian di situ. Karena itu menentukan lah tukanya iko ya 1 juta sama 1 juta. Kemudian pak tadi kan ada jasa ke situ. Bara jasanya pak jual 50.000, ke 50.000. 100.000 ke 100.000. 200.000 ke 200.000. Kalau kita setuju kita beli. Kalau enggak ya enggak. Itu. Jadi itulah pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan jalih bagi kita, sehingga bagi kita tidak termasuk orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sebab kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ini, wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siananlah diingatkan barasu itu tu salah, riba, tidak benar, kemudian dia tetap melakukan juga, kecil Nabi, kecil Tuhan, Nabi kau mau masuk ajalah ke neraka, dia kekal di dalamnya. Tapi kalau siapa yang berhenti dari melakukan itu, fantaha, maka yang lalu-lalu sudah dimaafkan, yang akan datang-datang dibuat sesuai dengan syariat. Kalau itu boleh.
Itulah pengajian kita pada pagi ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau nanya? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, seandainya saja kita menukar jumlah uang yang berbeda, tapi jumlah jasanya itu apakah harus ditentukan sama yang menjual jasa? Seandainya yang menentukan, yang mau menukar jasa bagaimana? Seandainya contohnya ini setelah uangnya ditukar dengan jumlah berbeda, kan kita harus tahu. Iya. Kali ini adalah riba. Iya. Itu saya maunya jumlahnya yang sama, tapi uang jasanya saya kasih 50.000. Yang tukarnya mesti sama, itu satu dulu. Jadi jumlah uangnya mesti sama. Kemudian yang jasanya itu sama juga dengan kita jual beli. Orang kita upah atau orang menjual jasa itu kan jual beli juga namanya, tapi jual beli jasa. Kalau orang menggali di lapau kan jual beli barang. Ini jual beli jasa. Sama dengan jual beli barang. Dia boleh menawarkan ke harganya 500.000 Pak. Kok mana mah? Bisa 200.000, bisa 400.000. Kalau sepakat terjadi jual beli. Atau mungkin kita yang apa dulu? Toko lauto sekian mah, ambo bali 15 juta ali namo. Kalau dia sepakat terjadilah jual beli. Jadi berapa harga jasa yang kita bayar itu sesuai kesepakatan. Tidak ada yang berhak menentukan dan ketentuannya itu diterima oleh orang lain. Katonan punya peti tadi itu kan, ambo jasonya 100.000. Tak kurang daripada itu. Dan Pak harus bayar, ya kan? Anak sama dia itu. Pak 100.000 jasanya yo, ndak mau kurang lain. Ndak, kalau begitu mau batal membeli. Kan sama saya wang menggalih kalau ndak cocok harganya kan, maaf ya, mau nak jadi kembali karena harganya ndak cocok. Jadi kesimpulannya harga jasanya itu sesuai kesepakatan. Yang masing-masing boleh mengajukan tawaran, tapi terjadinya jual beli itu setelah dua-duanya sepakat. Lah Pak ya? Tunggu dulu, lah Pak. Jadi boleh ya kita tawar-menawar jasa? Boleh, boleh. Sebagaimana jual beli yang lain, boleh tawar-menawar. Cenya 100, cewek mau puluh kan, barang yang sepakat. Kalau ndak mau turun, ndak mau naik, batal jual beli. Tapi kalau sepakat, lebih itu 75 sajalah. Boleh bayar 75. Kalau yang menentukan tadi saya yang menentukan jasanya sekian, tapi orangnya itu ndak mau, nggak sepakat, berarti nggak boleh. Ndak boleh salah satu menentukan, tapi menawarkan boleh. Yang lain juga menawar. Di mas pakatnya terjadi di situ jual beli. Ya, Pak, silakan Pak. Uang riba itu kan haram kan? Ya. Sekarang uang riba itu kita kasih kepada seseorang. Apakah yang kita kasih kepada orang tetap haram bagi orang yang kita kasih? Kalau ndak ada sampai pengembaliannya kepada yang berhak lain, kemudian dia gen ke yang lain, ndak haram baginya. Sebab yang riba, yang haram itu bukan jenisnya, tetapi cara mendapatkannya. Kalau orang nak menerima itu, dia melakukan kejahatan kah untuk mendapatkan itu? Tidak, dia menerima pemberian. Jadi bagi yang melakukan haram dipakai, tapi ketika dia diberikan kepada orang lain, karena orang lain tidak melakukan kejahatan apa-apa, bagi dia tidak haram. Tapi jangan kemudian bakar aja jelas baginya mulai jangan seperti itu. Jadi kalau diberikan ke orang lain karena tidak ada lagi kemungkinan jalan mengembalikan dan lain sebagainya, bagi yang menerima itu tidak haram. Halal. Sama juga dengan orang yang belanja ke kita kan, kita tidak tahu nyon tabi menciluk apa kan, belanja. Yang jual belinya sah, kita menerima dengan sah.
Tapi dia mendapatkan dengan cara itu hanya yang bermasalah, yang menemukan tadi itu. Ya, kini hari Karajo, hari Minggu, hari apa? Hari Jumat. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ibadah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala yang berlipat ganda. Kita kembali ke fitrah kita di Idul Fitri insyaallah. Atas hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.